Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita masih akan melanjutkan pembahasan soal 158. Gambaran-gambaran apakah yang digunakan Yesus untuk menggambarkan dirinya dan apa maknanya? Saudaraku, dalam beberapa edisi sebelumnya, kita telah membahas gambaran Yesus sebagai roti hidup, sebagai terang dunia, dan juga sebagai pokok anggur, dan juga Yesus yang menunjuk dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kini kita masih akan melanjutkannya, poin terakhir di atas, dengan sebelumnya kita baca apa yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudaraku yang kekasih, manusia adalah makhluk yang menyandang banyak kekurangan dan keterbatasan. Sekadar untuk mengetahui alam sekitarnya yang sesungguhnya bisa dikenali melalui panca indera saja, manusia mengalami banyak kesulitan. Atau sekadar untuk menemukan jalan ke suatu tempat yang ada di dunia ini pun, manusia masih seringkali tersesat dan kebingungan. Sungguh banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia. Terlalu banyak perkara yang masih terus menjadi misteri. Dan juga tidak sedikit pertanyaan-pertanyaan yang tidak kunjung bisa dijawab. Jika sekedar untuk mengetahui hal-hal yang real saja manusia mengalami banyak kesulitan, apalagi jika manusia harus mengungkap hal-hal yang akan datang, sesuatu yang belum terjadi, yang meliputi alam yang berbeda, alam yang sekarang di muka bumi maupun alam yang akan datang di alam barzah. Pasti manusia hanya akan bisa menduga-duga, hanya bisa menebak, mengira-ira saja apa yang akan terjadi nanti. Terlebih jika manusia harus mencari jalan ke surga, bagaimana caranya? Orang juga tidak tahu siapa yang punya kerajaan surga. Terus syarat-syaratnya apa untuk sampai di sana, untuk dapat masuk ke dalamnya? Mungkinkah manusia dapat melakukannya dengan benar, dengan yakin? Saudaraku, sesungguhnya tanpa ada pihak yang memiliki otoritas atas hidup kekal, atas kerajaan surga, yang berkenan memberitahu, yang berkenan memberi izin, apakah manusia boleh atau tidak masuk ke dalam surga, manusia tidak akan pernah bisa sampai ke sana. Sungguh ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang jauh di luar kemampuan manusia. Karena manusia itu pendosa, lemah, terbatas, sedangkan kerajaan surga itu mulia, sempurna, dan kudus. Oleh karena itu sekali lagi, jika ada manusia yang kemudian mengatakan bahwa mereka tahu jalan ke surga, paham cara-caranya bagaimana sampai di sana, yakin akan diizinkan oleh yang punya untuk masuk, apakah kita mau percaya begitu saja?
Sepanjang perjalanan sejarah bahkan belum pernah ada orang yang berani menjamin keselamatan manusia sampai ke alam abadi, yaitu sampai ke surga. Ini berbeda dengan Yesus. Yesus bukan hanya menunjukkan jalan ke surga, bahkan ia sendiri adalah jalan itu. Dia bukan hanya mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi atau sedang terjadi, melainkan bahkan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Semua itu terang benderang di dalam pandangannya. Yesus paham dengan sempurna bukan hanya hal-hal yang ada di muka bumi, namun juga yang ada di alam yang berbeda, yaitu alam barzah. Yesus sekali lagi melihat semua itu dengan terang benderang. Baginya tak ada yang tersamar atau yang menghalangi pandangannya. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Kalau orang memandang Yesus hanya sebagai manusia, tidak mungkin ada manusia yang memiliki kuasa kemampuan seperti yang disebutkan di atas. Kini kita menjadi tahu, karena Yesus ini memang bukan hanya manusia sejati, melainkan juga Dia adalah Allah. Allah pastilah maha tahu, Allah pastilah maha kuasa, pasti maha segalanya. Oleh karena itu, jika yang menjadi jalan menuju ke surga adalah Yesus yang adalah Allah itu sendiri, yang memilikinya, yang memiliki segalanya, lalu apa yang menjadi alasan bagi orang sehingga orang masih harus ragu-ragu untuk mempercayakan hidupnya kepada Sang Kristus, pada Tuhan? Saudaraku, sebelum kenaikannya ke surga, Yesus berbicara kepada para murid. Ia memberikan kepastian tentang rencananya, khusus untuk mereka yang mau percaya, mau menjadi pengikutnya. Kepada mereka diberikan masa depan. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Saudaraku yang kekasih, ini sungguh janji yang indah. Di tengah-tengah orang kebingungan akan masa depan mereka, kita dijamin oleh Allah untuk boleh tinggal bersama Dia, untuk dapat mengalami masa depan yang penuh kemuliaan di dalam Dia. Janji ini bukan janji manusia yang mengatakannya, melainkan Allah sendiri. Di dalam Dia segalanya jelas dan pasti. Sudah seharusnya tak ada sesuatu yang bisa membuat kita berpaling darinya. Kita harus tetap percaya Yesus, karena dengan percaya Yesus kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kepastian untuk masa depan kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.